Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan bagian kedua. Oke, langsung saja ya kita menuju soalnya. Oke, di sini ada soal yang bagian pertama ya. Complete each of following numbers pattern to the next three terms. Selesaikan pola bilangan berikut untuk 3 suku selanjutnya. Nah, di sini karena masih soal yang mudah, yaitu kita menentukan 3 suku selanjutnya, maka kita bisa menggunakan cara manual ya. Langsung saja coba kita jawab ya. Kita cek. Di sini ditambah 3, kemudian di sini juga di sini tambah 2, di sini tambah 4, kemudian di sini ditambah 6, kemudian di sini ditambah 8. Maka untuk 3 suku selanjutnya itu bisa kita tentukan dengan mudah ya, karena polanya yaitu selalu bertambah 2. Berarti ketika di sini ditambah 10 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 39. Kemudian di sini akan bertambah 12 karena selalu bertambah 2, sehingga hasilnya adalah 51. Dan terakhir di pola kebilangan terakhir ini yaitu bertambah 14, yaitu 65. Sehingga 3 suku selanjutnya adalah 39, 51, dan 65. Ini jawabannya ya. Oke, yang bagian B kita cek ya. Ini terdapat pola bilangan dalam bentuk noktah atau titik ya. Di sini terdapat 1 titik ya. Kemudian kalau kita cek ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini terdapat 5 titik. Ini tadi kita sudah ya, ada 5 titik, berarti di sini 6, 7, 8, dan 9, berarti ada 9 titik. Nah, ini tadi kita sudah ya. Nah, berarti ditambah ini 10, 11, 12, 13, berarti ada 13 titik atau noktah. Nah, lalu kalau kita cek pola bilangannya, ini bertambah 4, kemudian ini bertambah 4, ini bertambah 4, maka dengan mudah kita dapat menentukan 3 suku selanjutnya ya, karena polanya tetap yaitu selalu bertambah 4. Artinya kalau kita bertambah 4 di sini 17, kemudian bertambah 4 ini 21, kemudian bertambah 4 itu 25. Sehingga jawabannya adalah 3 suku selanjutnya yaitu 17, 21, dan 25. Cukup mudah ya. Soal nomor 1 berkaitan dengan pola bilangan, baik pola bilangan tidak tetap maupun pola bilangan tetap. Next, kita ke soal nomor 2. Find the formula of the n term and the 15 term from each sequence below. Tentukan rumus suku ke n-nya dan suku ke-15 dari masing-masing barisan berikut. Nah, kita cek ya. Untuk yang A, kita cek. Nah, polanya yaitu 5, 1, min 3, min 7. Nah, kalau kita ikuti polanya, ini berkurang 4, kemudian ini juga berkurang 4, dan ini berkurang 4. Nah, sehingga kita dapat mendeteksi bahwasanya adalah suku pertamanya itu ada 5, dan selisih atau bedanya yaitu adalah min 4. Nah, lalu kita masukkan rumus secara umumnya ya. Rumus secara umumnya untuk barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, oke.
karena kita diminta mencari rumus umum n-nya atau rumus suku ke n-nya, maka tinggal kita input ya. A-nya di sini adalah 5 ditambah n-1 dikali min 4. Oke. Sehingga menjadi 5 ditambah, ini kita kali ke dalam ya, min 4 kali ke dalam lagi plus min 4n, min 1 dikali min 4 yaitu plus 4. Sehingga kalau kita rapikan bentuknya menjadi 5 ditambah 4 9 dikurang 4n. Maka ini dikatakan adalah rumus suku ke n-nya ya. Kemudian yang ditanyakan bukan hanya rumus suku ke n, tetapi suku ke 15-nya juga ya. Jauh lebih mudah ya kalau kita sudah menentukan rumus suku ke n-nya, tinggal kita input n-nya menggantikan 15 dan jadi U15 sama dengan 9 dikurang 4. Nah ini kita ganti dikali 15. Sehingga menjadi 9 dikurang 60. Hasilnya adalah min 51. Nah itu artinya pada saat suku atau pola ke 15 pada barisan A yaitu min 51. Nah langsung kita ke soal yang bagian B ya. Sama seperti yang bagian A, kita cek dulu nih dari suku ke suku. Dari suku ke suku ini berkurang 7 ya, kurang 7. Kemudian ini juga berkurang 7. Sehingga kita dapat ketahui bahwa suku pertamanya adalah 186, kemudian beda atau selisihnya adalah negatif 7. Nah, sama seperti yang bagian B ya, kita uraikan dulu rumus barisan aritmatikanya. UN sama dengan A plus N-1B. Nah, lalu kita input ya, input informasi-informasi yang sudah kita dapatkan. A-nya adalah 186 ditambah N-1 dikali min 7. Nah ini kita tulis kembali 186. Kemudian ini kita kalikan ya, N dikali min 7 itu adalah min 7N, kemudian min 1 dikali min 7 itu adalah plus 7. Kita rapikan bentuknya ya, sehingga ini kan bisa kita tambahkan nih, 186 ditambah 7 itu adalah 193 dikurang 7N. Nah ini artinya rumus suku ke N untuk barisan yang bagian B atau barisan tersebut ya. Nah kemudian ditanyakan adalah suku ke 15-nya. Sama seperti yang bagian A, kita cukup menggantikan N-nya dengan angka 15 sehingga menjadi 193 dikurang 7 dikali 15. Nah ini digantikan nih dengan 15. Kita hasilkan dulu perkaliannya ya, 193 dikurang 7 kali 15 itu adalah 105, sehingga hasilnya adalah 88. Itu artinya pada saat pola atau suku ke 15 nilainya adalah 88. Oke, masih mudah ya. Tapi sekali lagi jika dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ke soal selanjutnya ya. Kita bacakan dulu ya. Determine the 10th term if these below term are value as. Tentukan suku ke 10 jika suku-suku berikut nilainya seperti di bawah. Nah, kita cek yang bagian A dulu ya. Cek bagian A, di sini dikatakan yang bagian A itu U3 atau suku ketiganya adalah 17. Kemudian U5 atau suku kelimanya adalah 31. Nah, ketika bentuk soalnya seperti ini, yang harus kita lakukan adalah mencari beda atau selisihnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah perhatikan langkah berikut ini. B atau beda atau selisih kita kurangkan nih. Ya, 31 dikurang 17 per, nah, kita kurangkan sukunya
5 dikurang 3. 31 dikurang 17 itu adalah 14 per 2 sama dengan 7. Sehingga selisih atau bedanya dari suku ke suku adalah positif 7. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah suku ke 10, berarti kita tentukan dulu suku pertamanya ya. Nah, kalau kita buat barisan seperti ini, anggap di sini adalah U1 atau A, di sini dianggap U2 dan sini dianggap U3. U3 sendiri nilainya adalah 17. Nah, sementara selisih dari suku ke suku adalah 7. Sehingga U2-nya adalah nilainya 10 ya. Kemudian U1-nya atau A-nya nilainya adalah 3. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa suku pertama atau suku ke-1 itu nilainya adalah 3. Kita sudah dapatkan bedanya, kita sudah dapatkan suku pertamanya. Langsung kita masukkan ke dalam rumus barisan aritmatika. Sehingga menjadi U10. Yang pertama adalah suku pertamanya. Suku pertamanya berapa? 3 ditambah N-1. Nah, karena N-nya adalah 10 dan dikurang 1, itu artinya adalah 9. Dikali beda atau selisihnya. Bedanya adalah 7. Nah, jangan ditambahkan ya, tapi dikalikan dulu. 3 ditambah 63. Sehingga hasilnya adalah 66. Nah, ini jawaban dari yang bagian sekarang yang bagian B-nya ya. Di bagian B dikatakan informasinya adalah suku kelimanya adalah 14, kemudian suku ke-8-nya adalah 29. Sama seperti bagian yang A, kita cari terlebih dahulu selisih atau bedanya ya. Beda sama dengan ini kita kurangkan ya. 29 dikurang 14 per sukunya kita kurangkan 8 dikurang 5, sehingga kita dapati adalah 15 dibagi 3, yaitu 5. Sehingga dikatakan di sini adalah beda atau selisih dari suku ke sukunya adalah 5. Nah, sama yang ditanyakan adalah U10 atau suku 10. Nah, di sini karena kita sudah lihat informasinya, sini informasi yang pertama ya, suku ke-8-nya adalah 29. Sehingga untuk mendapatkan suku ke-10 kita bisa melakukan secara manual ya. Anggaplah ini U8 ya, kemudian anggaplah ini U9 dan anggaplah ini U10. Karena U8-nya adalah 29 dan beda selisihnya adalah 5, sehingga ketika ditambahkan 5 menjadi 34. Kemudian ditambahkan 5 lagi 39. Maka kita dapati adalah suku ke-10-nya adalah 39. Oke, cukup jelas ya jawabannya. Sekali lagi, jika kalian memiliki cara yang berbeda namun jawabannya sama, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kita di sini sama-sama mencari solusi ya. Makin banyak solusi yang didapati, maka akan memperkaya cara menjawab kita dalam soal matematika. Oke, ini soal nomor 3 ya. Kita next ke soal nomor 4. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Find the value of n from the following sequence. Nah, di sini dikatakan kita diminta mencari suku keberapa nih si angka tersebut. Nah, kembalikan dari sebelumnya ya. Di sini kalau kita cek pada bagian A, pada bagian A 127, 119, 111 dan seterusnya
sampai suku ke N. Nah, di sini kita diminta mencari kira-kira nih si angka 7 ini ada di pola atau suku keberapa. Nah, jadi kita diminta mencari si N-nya nih. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, ketika kita melihat barisan aritmatika, yang pertama kali kita cari atau tentukan adalah selisihnya dulu nih. Selisihnya 127 ke 119 itu selisihnya adalah negatif 8, juga negatif 8. Langkah kedua yaitu kita keluarkan rumusnya, rumus umum barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, di sini sudah dikatakan ini B-nya ya, sudah kita dapatkan ya, atau selisihnya ya. Nah, A-nya kita juga sudah dapatkan, yaitu 127. Langsung saja kita invite ya. Jadi UN-nya juga kita sudah dapatkan, semua informasi kita sudah dapatkan. UN-nya 7 kan. Kemudian suku pertamanya 127 ditambah N-1, bedanya adalah negatif 8. Jadi semua informasi sudah kita dapatkan, tinggal kita input ke dalam rumus barisan aritmatikanya. Nah, lalu ini kita pindah ruaskan nih ya, karena 127-nya positif. Ketika kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka akan menjadi negatif ya. Sehingga tinggal N-1 dikali min 8. 7 dikurang 127 adalah negatif 120. Kemudian N-1 dikali min 8. Nah, min 8-nya kita pindah ruaskan. Nah, karena ini dalam keadaan kali, ketika pindah ruas ke sebelah kiri, maka akan menjadi pembagi. Nah, artinya min 120 min 120 dibagi min 8 sama dengan N min 1. Min 120 dibagi min 8, karena min dibagi min itu maka hasilnya akan menjadi positif ya. Nah, 120 dibagi 8 itu adalah 15 sama dengan N min 1, sehingga N itu sendiri adalah 15 ditambah 1 sama dengan 16. Maka angka 7 ini kita akan dapati ketika berada di suku ke 16 ya. Itu ya. Oke, cukup mudah ya. Kita jawab yang bagian B sekarang ya. Bagian B kita jawab di bagian atas ya. B itu min 17, kemudian min 14, min 11, dan seterusnya. Kita diminta mencari nilai 43 itu ada di suku keberapa. Sama, kita tentukan dulu ini beda atau selisihnya, itu bertambah 3 ya. Kemudian UN-nya itu 43 dan suku pertamanya adalah min 17. Nah, atau kita susun secara rapi ya. Suku pertamanya itu min 17 atau U1-nya ya. Kemudian bedanya itu positif 3. Kemudian UN-nya itu adalah 43. Sama seperti yang bagian A, yang pertama kali kita lakukan adalah menuliskan rumus umum barisan aritmatikanya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Karena UN-nya sudah kita dapatkan, kita input 43. Suku pertama juga kita sudah dapatkan, yaitu min 17 ditambah N-1 dikali B. B-nya sudah kita dapatkan, yaitu 3. Sama seperti yang sebelumnya, ini kita pindah ruaskan karena ini negatif. Kalau pindah menjadi positif ya. N-1 kali 3. Nah, ini 43 tambah 17 yaitu 60. N-1
kali 3. Sehingga ini juga kalau pindah ruas sebelah kiri jadi pembagian ya. Jadinya 60 dibagi 3 sama dengan n-1. Sehingga 60 dibagi 3 itu adalah 20 sama dengan n-1. N sama dengan 20 ditambah 1, yaitu 21. Itu artinya pada saat suku ke-21 nilainya adalah 43. Cukup mudah ya. Sekali lagi, kalau dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, kita menuju ke soal terakhir pada video ini ya. Oke, coba dibacakan dulu ya. At a sports center, chairs are made encircling the court. The first circle can accommodate 20 people. The next circle can accommodate 5 more people than the previous one. If there are 8 circles, how many chairs are provided? Nah, kalau kita artikan, jika pada pusat olahraga kursi-kursi itu disusun melingkari lapangan tersebut ya. Nah, kemudian kursi pada bagian pertama itu dapat mengakomodir 20 orang. Dan lingkaran selanjutnya itu dapat mengakomodasi 5 orang lebih dari lingkaran sebelumnya. Jika ada 8 lingkaran, berapa banyak kursi yang mesti disediakan? Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Ini ibaratnya nih ada lapangan ya, ada lapangan, kemudian ini ada kursinya melingkari lapangan tersebut. Nah, kursi-kursi ini melingkari lapangan tersebut ya, dan terdapat lingkaran pertama itu dapat mengakomodasi 20 orang, 20 people. Nah, kemudian lingkaran selanjutnya itu selalu bertambah 5. Atau ini kalau kita ilustrasikan ke dalam barisan aritmatika atau deret aritmatika yaitu yang pertama, pada lingkaran pertama itu terdapat 20 kursi. Dan pada lingkaran kedua itu selalu bertambah 5. Selalu bertambah 5 dari sebelumnya sehingga menjadi 25. Dan seterusnya sampai suku ke-8 ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak kursi dari kursi pertama ini sampai kursi ke-8 ini. Itulah merupakan yang harus disediakan ya kursi tersebut. Nah, berarti ini berkaitan dengan deret aritmatika. Nah, rumus deret aritmatika sendiri sudah kita pernah bahas sebelumnya pada bagian pertama, yaitu Sn sama dengan n per 2 2a ditambah n dikurang 1 dikali b. Nah, karena kita diminta mencari berapa banyak kursi pada 8 lingkaran, nah berarti n-nya itu adalah 8. Nah, kemudian a-nya kita sudah dapati yaitu 20, dan secara tidak langsung 5 more people than previous one itu ya, dianggap sebagai beda atau selisihnya yaitu 5. Langsung saja kita input ya ke dalam rumusnya ya. S8 sama dengan 8 per 2 dikali 20 ditambah n-1. Berarti kan n-nya itu 8 kurang 1 berarti 7 dikali bedanya adalah 5. Ini bisa kita coret hasilnya adalah 4. Ini hasilnya adalah 40. 7 kali 5 adalah 35. Nah, sehingga 4 dikali 40 tambah 35 adalah 75. 4 kali 75 adalah 300 kursi. Berarti ini yang perlu disediakan ya jika ada 8 lingkaran. Oke, sekali lagi cukup mudah ya. Ketika melihat soal cerita, kita perlu pahami secara
betul-betul maksud dari cerita tersebut, lalu kita uraikan informasi apa saja yang didapati pada cerita tersebut, lalu kita mesti tahu maksud dari cerita tersebut itu untuk pertanyaannya apa ya. Oke, mungkin cukup ya pada video part 2 pada bab pola bilangan ini pada sesi ini. Tapi sebelum itu, sekali lagi, jika nanti dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal lain yang perlu dibahas, silakan dikirimkan ke email yang sudah tertera di description box di bawah ya. Dan jika ada saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.